Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumallahu taala. Alhamdulillah versi PDF kita sudah di halaman 4 amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, salah dan salam. Fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi. Maka ketahui olehmu wahai orang yang haris. Apa arti haris? Ayil mujtahid, wahai orang yang bersungguh-sungguh. Al-muqbilu, lagi yang menghadap. Al-iqtibasil ilmi, untuk mencari ilmu. Apa arti mencari ilmu? Ay istifadatihi, untuk mendapatkan faedahnya ilmu. Faedah dari siapa? Minal muallimi, daripada para muallim. Jadi kita baca matan dulu cocoknya. Wahai orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, lagi yang menghadap untuk mendapatkan ilmu. Al-mudhiru min nafsihi, lagi yang memperlihatkan dari dirinya. Sidqar raghabati, akan benar-benar menginginkan. Wa fartat ta'attushi, dan akan benar-benar haus. Ilaihi, kepadanya ilmu. Baru kita ulang. Ketahui olehmu hai orang yang haris. Apa arti haris? Ayil mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Al-muqbil, lagi yang benar-benar mau menghadap. Ala iktibasil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Arti iktibas apa? Istifadah, untuk mendapatkan faedahnya ilmu. Minal muallim, daripada guru. Wa fi niskhatin iqtinasul ilmi bin nuni. Sabit dalam satu niskhah, satu redaksi kitab itu iqtinas, ganti iktibas, yaitu iktinas. Iktinas itu berburu. Iktinasul ilmi, berburu ilmu. Bin nun, dengan nun. Summas sad, jadi bacanya dengan nun dan sad. Iktinas ay istiyaduhu, memburunya ilmu. Jadi kalau di iktibas ini diganti dengan kalimat iktinas, artinya istiyad, berburunya ilmu. Fahina idzin syubbihal ilmu bis-saidi fi kauni kullin yahtaju ila al-hilati was-siyasah. Maka ketika pada posisi iktibas, artinya iktinas. Artinya di ketika itu diserupakan akan ilmu dengan buruan. Karena arti iktinas itu berburu. Berburu biasanya untuk hewan. Ini sekarang berburu ilmu, berarti diserupakan akan ilmu dengan buruan. Ilmu seolah-olah seperti buruan. Wajah persamaannya fi kauni kullin, pada keadaan tiap-tiap, baik ilmu ataupun buruan, yahtaju ilal hilah, butuh ia kepada hilah, kepada cara. Wasiyasah, kepada siasah. Siasah semacam politik, untuk mendapatkan barang hewan buruan kita perlu trik lah. Hilah itu semacam trik, siasah, trik khusus. Begitu juga untuk mendapatkan ilmu perlu ada trik-trik tertentu. Jadi ayu ini kita i'rab sedikit. Ayu ini munada, huruf nidanya dibuang, asalnya ya ayu. Jadi ayu munada. Munada nakirah maksudah, dia dibina di atas dhammah. Ya huruf nidanya dibuang, ha tambah ini. Ha ziyadah, ya ayuha. Al-harisu kita naat kepada ayu. Jadi sesudah ayu, ya ayuha, kalau sesudahnya kalimatnya mustaq kayak haris, berarti i'rabnya kita naat. Kalau sesudah ayu nanti isim jamed, kita badal kepada ayu. Al-mudhiru min nafsihi, lagi yang mendahirkan. Semuanya kita kita naat. Wahai orang yang haris, wahai orang yang mau menghadap, wahai orang yang memperlihatkan min nafsihi, dari dirinya. Wa fi niskhatin min nafsika. Sabit dalam satu niskhah itu min nafsik bil khitab. Kalau ini ghaib nafsihi, ada kitab lain menulisnya min nafsika. Wahai orang yang memperlihatkan ia dari dirinya, sidqar raghabah. Sidqa kita baca maf'ul mudhir,
yang memperlihatkan ia dari dirinya sidqar raghabah, akan benar-benar menginginkan. Apa arti raghabah? Al-iqbali, benar-benar mau menghadap untuk mencari ilmu. Wa fartat ta'attushi. Ya, fartat ta'attushi kita ataf sidqa. Wahai orang-orang yang memperlihatkan ia fartat ta'attush, akan sangat-sangat haus kepada ilmu. Artinya syiddatal istiyaq, benar-benar rindu ilaihi, kepadanya ilmu. Apa yang perlu Anda ketahui? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasah, akan bahwa sungguhnya engkau, in kunta itu jika adalah engkau itu taqsidu, engkau bermaksud dengan mencari ilmu, al munafasah, akan berlomba-lomba, wal mubahah, dan berbangga-bangga, wat taqadduma alal aqran, dan pengen mendahului terhadap teman-teman. Kita ulang lagi, ini banyak syarahnya ya. Jadi annaka ma'mulun li'i'lam. Annaka ma'mulun li'i'lam. Bermula dianya annaka itu ma'mul bagi i'lam. Artinya maf'ul i'lam. Tadi fa'lam. Ketahui olehmu wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Apa yang perlu Anda ketahui? Annaka. Begitu maksudnya. Bahwa sungguh engkau itu in kunta, jika adalah engkau itu taksudu, engkau bermaksud dengan mencari ilmu, akan munafasah, berlomba-lomba. Bagaimana cara membaca munafasah? Bi fa'i wasin muhmalah. Bil fa'i wasinil muhmalati, dengan fa dan sin yang muhmalah. Muhmalah maksudnya enggak ada titiknya, munafasah, bukan munafasya. Ay raghbata fit tafarrudi bil ilmi. Jika engkau bermaksud dengan mencari ilmu, akan munafasah, artinya akan gemar dalam tersendiri dengan ilmu. Maksud dalam tersendiri dengan ilmu, engkau pengen terkenal sendiri, pengen satu-satunya orang yang luar biasa. Kenapa Anda pengen seperti itu? Li'annahu nafisun jiddan, karena ilmu itu bagus banget. Semua orang tentunya pengen ilmu. Tapi yang bermasalah ketika orang pengen dia doang yang punya ilmu, munafasah, pengen tampil paling depan. Wal mubahah, kita atah kepada munafasah. Bila engkau bermaksud dengan mencari ilmu, al mubahah, akan bermegah-megah, ail iftikhar alladhi huwa ta'adum. Mubahah yaitu iftikhar, kebanggaan alladhi, yang dianya kebanggaan itu ta'adum, membesarkan diri. Jadi dijadikan sebagai bahan untuk mentakabburkan diri. Wat taqadduma alal aqran, kita ataf lagi kepada munafasah. Bila engkau bermaksud dengan mencari ilmu, akan taqadduma, pengen mendahului alal aqran, di atas teman-teman. Ail amsalil ladzina yu'adilunaka fi talibil ilmi. Apa arti akran? Amsal, semisil. Jadi teman sebaya. Semisil alladzi yu'adilun, yang berbarenganlah mereka akan engkau fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wastimalata wujuhan nas ilaika. Istimalata kita ataf kepada munafasah. Bila adalah engkau bermaksud dengan mencari ilmu, istimalah, untuk menarik wajah-wajah manusia kepadamu. Istimalata wujuhin nas ilaika, untuk menarik wajah-wajah manusia kepadamu. Talaba iqbal. Apa arti istimalah? Talaba iqbal, mencari supaya orang datang menghadap kepadamu, supaya kamu banyak pengikut. Wa jam'ahu tamid dunya, kita ataf ke munafasah. Bila adalah tujuan kamu dalam mencari ilmu itu jam'ahu tamid dunya, mengumpulkan benda-benda duniawi. Ay mata ad-dunya alladhi yasiru akhiruhu faniyan. Artinya benda-benda dunia, benda alladhi yasiru, yang akan jadilah oleh akhirnya benda itu faniyan, fana. Bila tujuanmu dalam mencari ilmu hanya untuk mengumpulkan harta duniawi, yang ujung-ujungnya harta itu akan fana, wal ikrama inda sultan, dan engkau mengharapkan akan kemuliaan di sisi sultan, baru fa anta sa'en fi hadbi dinika wa ihlaki nafsika. Niscaya, jawab in kunta. Niscaya maka bermula engkau itu sa'en, engkau sedang berusaha fi hadmi dinika, dalam meruntuhkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan dalam merusak dirimu. Jadi kita ulang lagi, beliau mengingatkan kita, sebelum jauh kita belajar mempelajari ilmu, bila tujuanmu dalam belajar hanya pengen munafasah, pengen terdepan,
Kemudian pengen mubahah, berbangga-bangga, dijadikan sebagai alat kesombongan. Kemudian pengen mencari banyak pengikut, atau pengen mencari harta dunia, mencari duit dengan ilmumu, pengen dimuliakan oleh penguasa. Ketahuilah fa anta sa'in, engkau itu sedang berusaha. Apa arti sa'in? Mutasarrifun, engkau sedang berusaha fi hadmi dinik, dalam meruntuhkan agamamu. Kita sebenarnya dalam proses belajar itu ya sedang merusak agama kita sendiri. Wa ihlaki nafsik, sedang menghancurkan dirimu. Jadi sa'in ini kayak madin gitu, sa'iyun ya asalnya ya. Berarti kamu sedang meruntuhkan dirimu biiqbalika ala ghadabillahi ta'ala, dengan sebab menghadapnya dirimu kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pengen menjadikan ilmu sebagai alat kesombongan, alat sebagai kebanggaan, itu berarti dia sedang mendatangi kemarahan Allah, sedang menunggu datangnya kemarahan Allah. Itu maksudnya meruntuhkan, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan agama. Tambah lagi, wa bai'i akhiratika bidunyaka, maka bermula engkau itu sedang berusaha. Kenapa bai'i ini? Maka sesungguhnya engkau itu sedang berusaha kita atah kepada hadmi, fi bai'i, dalam menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Kalau kita tujuan mencari ilmu seperti di atas, untuk berbangga, cari banyak pengikut, cari harta dunia, itu kita sedang berusaha untuk menjual akhirat dengan dunia, dengan mengambil dunia. Jadi kalau dalam istilah akad itu yang masuk huruf ba, itu berarti samannya. Bi'tuka bikadza, aku jual engkau ini dengan membayar sekian. Berarti engkau sedang menjual akhiratmu, engkau ambil dunia untukmu. Akhirat engkau berikan kepada orang lain, dunia engkau ambil. Kalau begitu kelakuanmu, fasafqatuka khasiratun, maka bermula akadmu, dagangmu yang seperti itu, khasiratun, itu merugi. Artinya aqduka fi dzalikal bai', maka bermula akadmu dalam demikian jual beli. Akadmu ketika engkau menjual dunia, menjual akhirat, mengambil dunia, itu khasiratun, sangat merugikan. Naqisatun, enggak ada nilai sama sekali. Kenapa kurang, merugi? Li'anna dunya fi muqabalati sawabil akhirah la syai'a. Karena bahwa sungguh dunia fi muqabalati, dalam berhadapan pahala akhirat, itu la syai'a, tidak ada apapun. Dunia dibandingkan dengan akhirat, sungguh dunia enggak ada nilai sama sekali. Jadi kalau tujuan kita mencari ilmu hanya untuk mencari popularitas dan lain sebagainya yang disebut di atas, kita sedang menjual akhirat, mengambil dunia. Akad kita dianggap akad yang merugi. Akad kita dianggap akad yang khasirah. Wa tijaratuka ba'irah, dan bermula daganganmu itu ba'irah, halikatun, hancur. Maka bermula daganganmu ay tasarrufuka fihi, artinya tasarrufnya dirimu padanya, jual beli itu ba'irah, rugi banget. Halikatun la khaira fiha, itu hancur yang tidak ada kebaikan fiha, padanya tijarah. Bermula tijarahnya dirimu itu ba'iratun ay halikatun, hancur binasa, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya tijarah. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bizzalikal ilmi. Bermula ini itu satu kinayah dari tidak bermanfaat dengan demikian ilmu. Jadi kalau tujuan mencari ilmu tidak benar, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga niat kita, meluruskan niat kita, perbuatan dan ucapan kita. Jadi ini beliau mengingatkan kita sebelum jauh kita belajar. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Wa muallimuka, lanjut lagi, kalau tujuan kita tadi untuk mencari popularitas, dalam perjalanan kita mencari ilmu, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Wa muallimuka, dan bermula gurumu itu mu'inun laka, itu orang yang membantu bagimu ala isyanika, ke atas maksiatmu. Gurumu yang mengajarkan kamu itu sebenarnya penolong kamu untuk kehancuran dirimu sendiri, untuk maksiatnya dirimu. Wa syarikun laka fi khusranik, dan syarikun ikut bersekutu bagimu dalam kerugianmu.
Bukan kita saja yang rugi, guru yang mengajarkan kita kalau tujuan kita tidak benar juga ikut merugi. Wa huwa kabai'i saifin min qati'i tariqin, dan bermula dianya guru itu kabai'i seperti penjual pedang min qati'i tariq kepada perampok jalanan. Seseorang guru yang mengajarkan ilmu kepada murid yang tidak benar niatnya, itu sama seperti penjual pedang kepada perampok. Artinya dia ikut berdosa juga. Nah, min bimakna lam, bermula min itu sabit dengan makna lam. Min ini maksudnya maknanya makna lam. Kabai'i saifin li, seperti penjual pedang bagi katek tari, bagi perampok. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Dan bermula siman itu yang membantu ia orang lain ala maksiatin, di atas satu maksiat, walau kana asalnya, sekalipun walau kana sekalipun ada ianya pertolongan, itu sabit bi syatri kalimat, dengan sepotong kalimat. Karena niscaya ada ianya orang yang membantu tadi, itu syarikan lahu, itu sekutu baginya seseorang, fiha padanya maksiat. Siapapun yang membantu orang lain terhadap satu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walau bantuan itu dengan sepotong kalimat. Mana contohnya? Nahu seperti min uqtul. Jadi uqtul bunuhlah, kita cuma membantunya doang. Nah, itu artinya sepotong kalimat. Karena niscaya adalah ia si mu'in, ia orang yang membantu. Dari syarikan, itu dianggap sekutu bagi seseorang yang melakukan maksiat, fiha dalamnya maksiat. Jadi bahaya juga ketika kita mengajarkan seseorang yang orang itu salah menggunakan ilmunya, kita ikut ambil resiko. Wa fil hadis, sampai dalam satu hadis itu, talabul ilmi fardhiratun ala kulli muslimin. Bermula mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu' wadh dhahaba. Wa wad'ul ilmi, bermula meletakkan ilmu 'inda ghairi ahlihi, di sisi bukan ahlinya. Ketika kita meletakkan ilmu kepada bukan ahlinya, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak layak, ka muqallidil khanazir, sama seperti orang yang memakaikan. Jadi muqallid itu mengalungkan. Kamu qallidil khanazir, seperti orang yang mengalungkan kepada babi akan mutiara. Ya, wal lu'lu'a, lu'li'a, jawahir intan, lu'lu'a, mutiara, wal zahaba, dan emas. Orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya sama seperti si muqallidil khanazir. Orang yang muqallid, menggunakan gelang, menggunakan kalung, mengalungkan babi akan mutiara, intan, dan emas. Kan tidak layak banget babi dipakaikan kalung emas. Inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi dhalimun. Artinya sesungguhnya orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya itu zalim. Ya, guru yang mengajarkan seorang murid yang salah menggunakan ilmunya, artinya ketika guru ketahui murid itu memang niatnya tidak baik, itu ketika itu justru tidak boleh diajarkan. Tapi kalau sesudah diajarkan dia salah menggunakannya, berarti tanggung jawab sendiri. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan fi jami'il umur. Maka wajiblah bahwa adalah seorang alim itu nasihan. Wajiblah bahwa adalah seorang yang alim itu seorang yang nasihan, nasihat. Seorang yang memberi nasihat. Apa arti nasihat? Nasihan itu iradatul khairi lil ghair. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka wajiblah bahwa adalah seorang yang alim itu seorang yang nasihan, pemberi nasihat yang dia menginginkan kebaikan untuk siapapun, fi jami'ul umur, dalam semua perkara-perkara. Yu'alimu kullan nasi ala hasabi halih, memperlakukan ia akan setiap manusia ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Kat tabibi, sama seperti seorang dokter, yu'aliju kulla maridin bima yunasibu illatah, yang mengobati ianya dokter akan setiap orang yang sakit dengan ma yunasibu, yang sesuai ia akan penyakitnya. Nah, artinya seorang alim itu, seorang guru memang harus paham karakter muridnya. Sama seperti seorang tabib yang memberikan obat sesuai dengan jenis penyakit.
Kalau melebihi dosis bisa membahayakan. Nah, lagi-lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah meluruskan niat kita semuanya dalam belajar. Hikayatun ini ada satu cerita. Cerita ini tentunya berkaitan dengan ilmu. Ruya an Ma'rufil Kharaqi annahu qala. Diriwayatkan orang daripada Ma'ruf al-Kharaqi bahwa sungguhnya Ma'ruf berkata ianya beliau, apa kata beliau? Lamma mata Abu Yusuf. Manakala meninggallah oleh Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Sahibu Abi Hanifah. Beliau itu temannya Abi Hanifah. Manakala meninggallah oleh Abu Yusuf, yaitu temannya Abi Hanifah, lam yakun minan nas. Niscaya tidak ada seorang pun dari manusia. Lam yakun minan nasi ahadun. Tidak adalah dari manusia itu seorang pun hadara janazatahu, yang menghadiri ia akan jenazahnya. Ketika Abu Yusuf meninggal, enggak ada orang yang menjenguk jenazah beliau. Kenapa? Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Karena sungguh beliau itu ada itu masuk fi amri sultan, pada urusan pemerintahan. Jadi orang mengira beliau itu tidak baik, dekat dengan sultan, padahal masuknya beliau ke sultan justru untuk memberi nasihat penguasa, tapi masyarakat kan tidak tahu. Nah, kemudian berkata Ma'ruf al-Kharaqi, fara'aituhu fil manami qabla ayyudfana faqultu lahu. Aku melihat akannya dia dalam tidur sebelum bahwa dikuburkan akan dianya Abu Yusuf. Sebelum Abu Yusuf dikuburkan, aku bermimpi. Faqultu lahu, maka aku berkata baginya Abi Yusuf, ma fa'alallahu bika, apa yang telah memperbuat oleh Allah dengan dirimu? Qala, berkata ianya Abi Yusuf, ghafara li rabbi, telah mengampuni bagiku oleh Tuhanku, aku diampuni oleh Allah. Qultu, aku berkata, bimaza, dengan apa engkau diampuni? Qala, berkata ia, binusuhi lil muta'allimin, dengan sebab nasihatku bagi semua santri-santri. Artinya aku menginginkan kebaikan bagi semua santri-santri. Ya, berarti ini berkaitan tentang pentingnya seorang guru itu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita tahu seseorang akan salah menggunakan ilmunya, berarti dia akan merugi ketika itu. Kalau kita sayang ke dia, maka jangan ajarkan dia ilmu. Luruskan dulu niatnya. Fantabahtu minan naumi fasyahidtu janazatah. Maka aku pun terbangun dari tidur, maka aku menjenguk, aku menyaksikan akan jenazahnya. Jadi ini mimpi. Kalau dalam masalah tauhid, mimpi tentunya nggak boleh jadi dalil, walaupun mimpi para ulama sekalipun. Jadi dalil dalam masalah tauhid itu Al-Quran, kitab, sunnah, ijma dan akal. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.